Halo gengs, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Kevin, peramal dari Early Theory Tarot. Jadi hari ini kita bakal buka pick a card reading lagi dengan tema apa pelajaran hidup dan ujian yang sedang saya jalanin sekarang, yang sedang kalian jalani sekarang, bukan saya ya. But anyway, hari ini kita bakal buka pick a card ya. Jadi maksudnya apa? Gua bakal sediain 3 grup ramalan yang berbeda dan gua bakal fotoin atau gue bakal ada 3 gambar yang berbeda secara visual. Kalian bisa menggunakan intuisi kalian untuk memilih ya yang mana yang merupakan ramalan kalian setelah penjelasan di video kali ini. Oke, jadi ramalan kali ini itu mungkin temanya agak berat ya, karena yaitu kayak gue maunya semua dari kalian yang nge-subscribe di channel Early Theory nggak cuman kayak jadi budak ramalan doang ya, nggak cuman kayak denger-dengerin doang, tapi juga gue mau kasih PR ke kalian, karena pastinya apa gunanya kita jadi manusia ya, salah satu makhluk hidup yang paling sempurna di dunia ya, tapi nggak mau belajar gitu loh, dan nggak mau mengetahui gitu apa sih yang perlu dipelajari untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, jadi hari ini yang bakal kita cari tahu itu pelajaran hidup ya, apa yang perlu kita pelajari dan apa ujian yang memang sedang diberikan oleh alam semesta ke kita hari ini. Oke, jadi di sini gue bakal pakai 2 tarot deck yang berbeda dan gue bakal pakai 1 tarot oracle deck ya. Jadi gue bakal langsung transisi di video selanjutnya, yaitu 3 foto yang gue siapin, grup A, grup B, dan grup C. Jadi gue bakal kasih waktu sedikit untuk kalian ya, bila perlu kalian bisa stop dulu videonya ya untuk dilihat dari 3 visual ini yang mana yang memang lebih menarik perhatian gue secara intuitif. Kalian nggak perlu berpikir terlalu banyak ya. Kemarin ada yang tanya ke gue gitu di komen gitu, Kak, ini harusnya dipikirin kayak gimana sih Kak gambarnya? Nggak usah dipikirin gitu, pokoknya sesuai dengan naluri kalian aja, yang mana yang paling cocok sama kalian. Kayak oh kalau misalnya kayak gue lebih suka sama gambar yang di grup B, oh ya udah kemungkinan besar ramalan kalian itu ada di grup B. Oke, sebelum gue mulai, jangan lupa like dan subscribe dari video kali ini ya, karena kita udah mencapai 1000 subscriber nih, udah tembus hampir 2000 bahkan ya. Jadi manifestasi gue udah berjalan sesuai dengan keinginan, dan thank you so much ya, semuanya itu berkat bantuan kalian juga. Jadi oke, kita langsung lanjut ya. Jadi bagi kalian yang mau lompat ke ramalan grup masing-masing, di bawah di profile description gue sudah taruh link ke timestamp grup masing-masing, tinggal kalian pilih aja sesuai dengan grup yang memang merupakan ramalan kalian. I'll see you soon. Halo grup A, mari kita buka ramalan kalian ya. Jadi tema ramalan hari ini, apa ujian hidup dan pelajaran hidup yang akan saya pelajari ya, yang diberikan oleh alam semesta oleh kita sekarang. Jadi gue bakal pakai 2 tarot deck yang berbeda di sini ya. Gue bakal pakai tarot deck pertama ini Surrealist Tarot. Oke, salah satu tarot deck baru yang gue pakai. Dan tarot deck kedua ini Madhouse Tarot. Kalian lihat deh nanti visualnya. Visualnya agak absurd sih, tapi gue suka. Emang gue kalau misal tarot, gue lebih suka gambar-gambar yang nggak masuk akal. Ya, gue suka gambar yang nggak masuk akal. Dan untuk oracle decknya, gue bakal pakai Karma Tarot ya. Ini Karma Oracle. Ini juga gue baru sih, gue baru aja beli, dan ini menarik banget gue ngerasa. Karena kalau kalian lihat dari kartu, nanti gue bakal bukain juga sih ya. Tapi kalau misal kalian lihat, bentuk dari position normal dengan position reverse itu punya pesan yang berbeda. Jadi menarik sih. Oke, jadi mari kita mulai. Oke, jadi jangan lupa like dan subscribe ya. Di like dulu dan subscribe dulu sebelum gue mulai. Mari kita buka sekarang. Kita mulai dari oracle. Oke, let's see. Gue mau agak nyantai aja sih untuk ramalan kali ini. Gue mau memastikan bahwa kayak kita bisa menyerap sepenuhnya ya apa yang perlu kalian pelajari dan ujian apa sih yang sedang kalian jalani sekarang. Oke, coba kita tarik satu. Yang mana ini? Gue mau tarik yang ini aja deh. Sip. Saturn. Mungkin kebanyakan dari kalian ya yang berada di grup A, mungkin kalian baru saja melewati atau bahkan sedang menjalani fase Saturn return ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak ngerti Saturn return itu apa, jadi di titik kita lahir ya, di saat kita lahir, Saturn itu menduduki satu titik yang spesifik ya, dan butuh waktu hampir 30 tahun untuk planet Saturnus kembali ke titik tersebut. Yang itulah yang kita sebut sebagai Saturn return. Dan dipercaya bahwa Saturn return pertama ya yang ada di dalam hidup kita, terutama untuk kalian yang umurnya itu 28, 29 tahun ya, itu kalian akan mengalami ujian yang cukup berat ya, dan melewati proses Saturn return di kebanyakan kasus kalian akan mencapai titik kedewasaan baru ya, karena ya balik lagi gitu, kayak ujian-ujian yang biasa diberikan oleh Saturn return itu adalah ujian yang berhubungan dengan kedisiplinan ya. Biasanya ini adalah ujian yang mengajari kita untuk melepaskan memang sesuatu yang memang belum ikhlas kita lepaskan ya. Jadi akan ada banyak kayak aspek hidup kita banyak yang diputar balikan selama Saturn return itu terjadi. Dan gue ngerasa mungkin kalian ini kebanyakan itu sedang dipersiapkan untuk ini ya, karena kartu kalian lihat tuh, kartu Saturn. Oke, kalian bisa baca di barisan atas di sini. Oke, gue sambil bacain ke kalian ya. Let's see.
Boleh nggak pakai kacamata hari ini, gengs? Jadi, sorry ya kalau misalnya kayak gue agak ngerit ya. The maturity that brings caution regarding limits imposed. Ya, jadi ketika kita terlahir ya, ketika kita itu di usia muda gitu ya, kita kan nggak berdaya ya. Banyak aspek di mana kayak kita tuh nggak berdaya, ya kan? Ketika kita SMP atau kuliah gitu ya, kita nggak berdaya kenapa? Karena kita belum bisa cari duit sendiri, jadi kita berpaku sama orang tua, sama keluarga ya. Ketika kita baru mulai bekerja, kita juga nggak berdaya karena kita nggak punya cukup pengalaman untuk memberikan solusi yang dibutuhkan oleh company misalnya, atau orang lain misalnya, dan seterusnya gitu ya. Hidup itu penuh batasan, ya, dan batasan itu adalah sesuatu yang memang pantas untuk dirobohkan. Dan menurut gua di kebanyakan kasus itulah gunanya, atau itulah gunanya sih. Itulah manfaatnya kita memahami ya makna dari atau peran dari planet Saturnus yang ada di dalam astrologi, yang terutama berada di dalam natal chart kita gitu. Dimana kadang-kadang untuk kita bisa menjadi dewasa kita harus diuji, dan ujiannya itu memang berat. Namun ya setelah kalian melewati ujian itu ya bisa dipastikan bahwa semua batasan-batasan yang membuat kalian tidak berdaya itu akan dirobohkan. Ibaratnya naik level lah, ibaratnya di situ ya. Jadi menurut gue menarik ya, kalau misalnya dari kartu oracle-nya aja udah kayak gitu, menurut gue menarik banget. Gue mau sambil tarik 3 kartu dulu di sini. Oke. Ikutin aja, kalian jangan takut. Gimana ya kalau gue bilang ya? Kalian tuh jangan takut belajar sesuatu yang rumit gitu loh. Kayak banyak orang yang kayak ketika kayak gue udah ngomongin soal planet lah, soal astrologi yang kayak sun sign, Venus sign dan segalanya, orang udah langsung kayak aduh, mumet, nggak usah. Kalau gue bilang kayak gini, jangan setengah-setengah belajar astrologi. Karena kalau misalnya kayak kalian menganggap astrologi itu cuman kayak 12 zodiak doang, kalau gue bilang kayak jadinya nggak akurat pemahaman kalian di situ gitu ya. Jadi balik lagi gitu, gue bilang kayak nggak ngerti itu nggak apa-apa. Ketika kayak misalnya ada seseorang yang membahas sesuatu yang kalian tidak pahami, buka Google ya, buka YouTube, buka ya tadi kayak gue sempat sebutkan Saturn atau Saturnus. Oke, cari aja Saturnus dalam astrologi. Di kebanyakan kasus sudah banyak kok content creator yang membahas soal itu ya. Jadi ya tergantung kalian. Di kebanyakan kasus tuh kita karena malas belajar aja atau kayak kita nggak tahu mulai dari mana. Dan gue selalu bilang mulai dari Google. Google itu selalu punya jawaban ya. Belajar dari situ satu persatu. Oke, kartu pertama yang keluar di sini adalah kartu King of Wands. Oke, kartu King of Wands. Gue mau tarik lagi 2 kartu lagi. Oke. Knight of Swords. Oke. Gue mau tarik 1 kartu lagi. Lucu ya, gambarnya bagus ya. Gue salah satu alasan kenapa kayak gue beli tarot deck yang ini karena gue suka gambarnya sih. Ada kartu The Moon. Oke, ada kartu The Moon. Gue udah mulai kelihatan sih ini sebenarnya apa yang mau dibahas. Jadi ini mungkin grup A ya. Kebanyakan dari kalian mungkin zodiak sun sign-nya terutama atau rising sign-nya itu berada di zodiak Sagittarius atau Aquarius ya. Dan juga ada satu yang berada di zodiak Pisces ya. Semuanya itu berada di zodiak bawah gitu. Jadi kita kan zodiak itu dimulai dari Aries sampai ke Pisces ya. 1 sampai 6 itu gua anggap sebagai zodiak atas ya, dan 7 sampai 12 itu zodiak bawah. Sebenarnya bukan berarti bahwa kayak kualitasnya jelek gitu ya. Kalau misalnya kayak zodiaknya di bawah, enggak, beda. Lebih ke arah kayak personality-nya beda dan archetype-nya beda, kategorisasinya beda. Ya, itu aja sih kalau gue bilang. Nggak perlu dipikirin terlalu banyak. Tapi yang gue lihat begini, untuk kalian grup A ya, ujian yang kalian sekarang sedang hadapin itu adalah ujian yang berhubungan dengan kepemimpinan ya. Seberapa berani gua untuk mengejar sesuatu yang pantas gua dapatkan. Oke, ketika kayak lu berada di lingkungan kerja, lu kerja di kantor, seberapa berani gua untuk mengutarakan opini gua? Seberapa berani gua untuk bersaing sama orang lain? Karena again, posisi King of Wands ini adalah orang yang kalau gue bilang tuh gimana ya? Ahlinya perang ya. Perang itu nggak selalu menandakan bahwa kayak kita harus menghancurkan hidup kita harus menghancurkan hidup orang lain. Berperang itu ya pada dasarnya untuk bertahan hidup. Dan salah satu bentuk bertahan hidup terutama di karir, di pendidikan ya, ketika kamu lagi kuliah dan segalanya, salah satu cara bertahan hidup adalah dengan bersaing. Ya, jadi mungkin bagi kalian yang sekarang berada di grup A, mungkin kalian adalah orang-orang yang saking cinta damainya kadang-kadang mencoba untuk menghindari persaingan. Karena kalian selalu ngerasa bahwa ketika bersaing berarti berantem. Ketika bersaing berarti kayak bisa sampai benci-bencian. Sebenarnya tidak selalu seperti itu. Dan kalaupun memang seperti itu, jangan sampai yang pada akhirnya menjadi benci-bencian itu dimulai dari kalian. Nggak apa-apa orang lain benci kita, yang penting kita jangan memulai hidup atau menjalani hidup yang penuh kebencian. Iya gak sih? Tapi di sini memang kalau gue bilang kalian itu masih kurang konsisten. Ya, kalian itu masih kurang konsisten dengan cara kalian bekerja ya. Kalau gue bilang kurang ada etos kerja yang konsisten. Oke, kalau misalnya kayak lu tuh emang orangnya itu lebih cenderung lebih gimana ya kalau gue bilangnya?
Gini deh, misalnya kayak, ya kurang disiplin aja sih, kurang ada konsistensi. Jadi gini loh masalahnya, ketika orang bekerja sama lu, orang itu harus tahu gitu loh, oke, gue bisa pakai Kevin itu untuk di bagian mana misalnya. Ya, oh si Kevin tuh jagonya dari bidang kreatif, oh ya udah gue bakal taruh dia di sana, atau kayak gue bakal ngejuarain dia di sana. Sementara kalian, ya mungkin karena kebanyakan kalian yang di grup A itu adalah orang-orang yang bisa menjalani semua hal, tapi bukanlah seorang ahlinya, yang kita sebut sebagai jack of all trades atau generalis ya. Kalian tuh bukan spesialis. Spesialis itu dalam arti kayak ada orang yang memang jagonya cuma di satu bidang doang dan dia jagonya jago banget. Tapi kalau bisa ditaruh ke bidang lain, mereka nggak bisa karena mereka nggak fleksibel. Dan selain itu ada juga tipe-tipe orang yang lebih generalis. Orang-orang yang mungkin nggak sampai ahli-ahli banget, tapi mereka bisa ditaruh di semua bidang karena mereka fleksibel dan mereka gampang untuk menyerap. Ya, kalian di kebanyakan kasus mungkin adalah orang-orang yang cenderung generalis dan itu bukanlah sesuatu yang jelek. Oke, tapi kalian harus belajar untuk mengetahui bagaimana cara merawat diri kalian sebagai seseorang yang generalis, iya kan? Jadi jangan selalu ngerasa bahwa kayak orang-orang yang teknikal atau orang-orang yang spesialis itu adalah orang-orang yang jauh lebih hebat dari kalian. Ya, karena orang-orang selalu ngerasa gitu, waduh, ahli ekonomi itu jauh lebih hebat ya daripada orang-orang yang ahli manajemen. Manajemen itu lu mau taruh di mana bisa. Ahli ekonomi, mungkin kalau misalnya lu taruh di luar ranah ekonomi, mungkin mereka bisa tiba-tiba agak kagok dikit. Ya, jadi beda-beda gitu loh. Jangan kalian ngerasa bahwa kayak hanya gara-gara kayak kalian itu tidak memiliki sebuah keahlian khusus, berarti, oh ya udah gue nggak bisa bersaing. Enggak, kalian tuh memiliki daya saing yang tinggi. Dan itu sebenarnya yang diuji dari kalian. Seberapa berani kalian untuk menjuarai diri kalian sendiri di kehidupan kalian. Karena selama ini gue rasa kalian banyak banget ditikung. Mau itu dalam percintaan, mau itu dalam karir, mau itu dalam hidup. Kalian tuh sering kayak ditimpa atau ditelan sama orang lain karena kalian ya takut untuk bersaing. Kalian takut untuk bersaing kenapa? Karena kalian ngerasa minder. Gue takut malu kalau misalnya gue bersaing ternyata gue kalah. Enggak. Life is a competition. Jangan sampai hanya gara-gara kalian tuh minder, jadinya banyak kemenangan-kemenangan yang ada di dalam diri kalian yang pada akhirnya tidak kalian dapatkan. Kan sangat disayangkan, ya. Kan sangat disayangkan. Oke, gue mau tarik kartu lagi. Di sini ada kartu High Priestess. Oke, di sini ada kartu High Priestess. Gue mau tarik lagi kartu yang lain ya. Coba gue lihat di sini dulu. Let's see. Ada kartu Tower. Memang kalian benar-benar sih gue nggak bohong. Kalau misalnya ada kartu Tower tuh berarti memang kalian sekarang sedang berada di tengah ujian. Ya, kalian sedang menjalani ujian tersebut ya. Dan sebenarnya gue nggak boleh kasih tahu ke kalian. Pokoknya gini guys, kalau misalnya ada kartu High Priestess, itu selalu menandakan bahwa kayak ini sesuatu yang harusnya kalian sendiri yang ketahui atau kalian sendiri yang sadari gitu loh ya. Dan ini adalah kartu yang paling problematik sih untuk para peramal gitu, karena pada dasarnya tahu nggak maknanya tuh apa? Orang ini belum boleh tahu tentang ini ya, ibaratnya begitu. Kayak kalau kartu ini keluar berarti kayak ini dia belum boleh tahu tentang ini, ngapain lu buka kartu ini, ngapain lu bocorin ke dia. Jadi ya gitu, kalau misalnya dibilang kayak peramal tuh banyak dosanya, ya dosanya karena ini ya suka kasih contekan gitu loh ke klien, suka kasih contekan ke kalian semua ya. Terakhir ada kartu Five of Pentacles di sini. Oke, jadi gue bilangnya kayak gini ya, kalian itu mungkin gue nggak mau mendesak kayak gimana ya, cuman hati-hati kalau misalnya kayak kalian selalu membiarkan orang lain menang ya, atau kayak kalian selalu ngalah, dibiarin gitu ya orang lain yang nikung kalian terus gitu. Kedepannya itu bukan cuma soal kayak lu kalah atau lu tuh kayak oh ya udahlah biarin lu menang aja, yang penting gue ya udah gue nyaman-nyaman aja atau gue damai-damai aja. Tapi kedepannya ya mentalitas yang seperti ini nih akan membuat kalian rugi secara finansial. Itu yang saya lihat dari kartu Five of Pentacles. Jangan sampai saking takutnya kalian untuk bersaing, hidup kalian jadi terpuruk. Ya, jangan sampai saking takutnya kalian itu untuk menyuarakan pendapat kalian. Ya, jangan sampai saking takutnya kalian itu untuk kayak stand up for yourself. Jadi kalian dirugikan, kalian diinjak-injak sama orang. Karena balik lagi gitu, alam semesta itu, gue bilang kayak kalau misalnya mau dibilang alam semesta menghukum juga enggak sih. Tapi ibaratnya begini, kalau misalnya kayak ujian pertama yang ringan ya diberikan ke kita dan kita tuh nggak sadar dan kita tetap melakukan kesalahan, kita tetap gagal, ujian yang selanjutnya akan diberi lebih berat supaya kita lebih gampang sadar. Dan kalau misalnya masih nggak sadar lagi, ujian yang ketiga bakal lebih berat lagi. Dan pertanyaan sekarang adalah, mau sampai kapan? Mau sampai ujian keberapa? Mau sampai ujian itu seberat apa? Supaya kalian tuh bisa sadar bahwa sebenarnya kalian itu harus menjadi prajurit sekarang. Kalian harus berjuang. Ini mana semangat juangnya gitu. Jangan cuma kayak biarin orang lain yang nyuapin kalian. Jangan biarin orang lain ngambil sesuatu yang pantas kalian dapatkan.
Karena itu adalah kalian. Banyak kemenangan kalian tuh yang sudah hilang karena kalian berikan ke orang lain. Karena kalian bilang kayak, aduh gue malas lah bersaing, kayak gue mau nyantai aja gitu kayak. Dan ada banyak kalian tuh banyak ketakutan bahwa kayak, aduh gue takut dilihat sebagai orang yang nggak nyantai sama orang lain. Hilangin itu semua gitu. Buat apa malu kalau misalnya untuk mengejar kesuksesan diri sendiri? Buat apa malu untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri, untuk mendapatkan kemakmuran dari diri sendiri? Ya, hidup ini adalah hidup kalian. Jangan sampai kebahagiaan kalian itu bahkan diatur oleh opini orang lain. Nggak masuk akal itu namanya. Oke, jadi mulai dari sekarang belajar ya, speak up. Oke, lebih berani untuk mengutarakan pendapat ya, lebih berani untuk meminta apa yang merupakan hak kalian, apa yang pantas kalian dapatkan ya, dan jangan biarkan orang lain kebiasaan menginjak kalian, menelan kalian, atau overshadow kalian. Oke, karena ya kalian nggak hidup untuk menjadi orang kedua, kalian nggak hidup untuk menjadi orang yang di bawah orang lain. Ya, jadi beranikan diri untuk bersaing. Itu yang paling penting untuk kalian. Oke, semoga bisa menjawab. I will see you soon. Have a really nice day, Grup A. Halo Grup B, mari kita buka ramalan kalian ya. Jadi tema hari ini adalah apa ujian yang sedang saya jalanin sekarang dan apa pelajaran hidup yang akan saya pelajari ya lewat ujian kali ini. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya. Sebelum kita mulai ramalannya, gue bakal kenalin kalian dulu ya. Di sini gue bakal pakai 2 tarot deck yang berbeda dan 1 oracle deck. Oke, tarot deck pertama yang gue bakal pakai itu Surrealist Tarot. Menarik banget gambarnya, gue suka sih ini gambar. Ini baru, ini deck baru, gue lagi pakai yang baru ya. Dan kedua, gue bakal pakai Madhouse Tarot, ini juga baru. Gue tuh kalau misalnya kayak gini ya, orang-orang kan ada yang kayak borosnya tuh beli baju gitu, atau beli kolor, atau beli HP gitu ya. Gue borosnya beli kartu, karena gue tahu ini bakal gue pakai. Dan terakhir ya, Oracle deck terakhir ini adalah Karma Oracle. Oke, jadi ini membahas lebih banyak dari segi astrologi. Jadi mari kita buka ya untuk kalian. Ya, mari kita buka untuk kalian sekarang. Apa sih sekarang kalian lagi menjalani ujian apa sih? Itu yang perlu kita cari tahu ya, karena penasaran juga gitu. Apa yang perlu kalian pelajari dari hidup kalian di fase kalian saat ini? Oke, kartu pertama, first house, who you are, your desire, your action. Oke, kalian lihat, baca di barisan atasnya dulu ya. Gue kasih lihat bentar. Oke, who you are, your desire, your action. Ini kartu first house. Ya, first house kalian, ascendant kalian, rising kalian. Gue mau tarik kartu yang lain dulu ya. Kita mau memastikan maksudnya apa. Tapi udah kurang lebih ada gambaran sih dari sisinya gue maksudnya apa ya. Di sini ada kartu Seven of Wands. Oke, Seven of Wands. Coba lagi di sini. Ada kartu Nine of Pentacles. Udah mulai ketahuan nih. Ya, udah mulai ketahuan nih. Oke, ada kartu Two of Wands. Oke, gue ngerasa grup B, kalian itu adalah orang-orang yang saking teguh pada pendirian sendiri, jadi keras kepalanya tuh, keras kepala banget, nggak bisa dibilangin, gitu ya, diomongin masuk telinga kiri, yang keluar telinga kanan, gitu loh. Karena kalian adalah tipe-tipe orang yang kalau gue bilang, harus sampai ngerasain sakitnya dulu baru tahu bahwa kayak oke, gue nggak boleh pegang kaktus gitu. Kalian tuh tipe orang yang kayak nggak bisa dibilangin, ya nggak apa-apa gitu ya. Berarti kalian adalah orang yang kalau gue bilang independent thinker, ya kayak kalian tuh berpikirnya tuh bebas kayak semaunya gue dong gitu, biarin gue yang belajar gitu. Kalau misal lu bilang kayak ngerokok itu nggak baik untuk gue, ya udah biarin gue coba dulu sampai gue tahu itu akan merugikan gue. Cuman kadang-kadang pertanyaannya, dan ini merupakan ujian kalian ya, eksistensialis banget pertanyaannya. Mau kalian lakukan sampai kapan baru kalian sadar bahwa apa yang kalian lakukan itu merugikan kalian atau bahkan membahayakan hidup kalian sendiri ya. Jadi di sini pertanyaannya di situ tuh. Karena selama ini gue ngerasa kalian tuh gue ngerasa kalian tuh tipe orang yang kayak suka ngomong kayak gini. Ya udahlah, inilah gue gitu. Mau digimanain lagi? Emang gue pada dasarnya kayak gini, mau diapain lagi gitu. Selalu ada statement bahwa kayak ya udah inilah gue, mau diapain lagi. Tapi ya sebenarnya alam semesta bilang, you are more than what you are right now. Ya, lu tuh lebih dari lu lebih dari diri lu sendiri sekarang. Sumpah kayak gue kadang-kadang mau nerjemahin bahasa Inggris tuh kayak susah gitu. Dia bilang kayak manusia itu harus selalu berubah, manusia itu harus selalu berevolusi. Jangan hanya gara-gara gini loh, kayak kalian jangan salah pahamin prinsip dengan kekeras kepalaan. Kadang-kadang kalian tuh keras kepala aja. Ini bukan masalah kayak kalian tuh berprinsip atau tidak. Ya, ini bukan masalah berprinsip atau tidak. Paling gampang lah itu kasus yang kayak masalah ngerokok ini lah misalnya. Kayak lu tuh udah bertahun-tahun ngerokok gitu ya. Lu udah kayak hampir 10 tahun lah kayak non-stop merokok. Terus tiba-tiba alam semesta nih udah mulai kayak agak ngejentikin dikit nih gitu. Lu udah harus stop ngerokok ya. Lu udah tahu nih sekarang nih lu jalan bentar aja ngos-ngosan gitu. Dan lu bilangnya kayak gini, "Lah, I've been smoking my whole life. Gue udah ngerokok selama 10 tahun. Inilah gue.
Ngapain gue berubah? Tunggu nanti sampai kayak gue sakit dulu baru gue berubah. Nah, kalau kayak gitu, biasanya alam semesta makin dikasih tuh gitu. Balik lagi, alam semesta itu kalau misal kasih ujian, bukannya menghukum. Alam semesta tuh mencoba menyadarkan dengan ujian yang ringan. Tapi biasanya, ujian yang ringan itu kita nggak nyadar gitu. Oh, itu ujian. Jadi kita gagal ujiannya. Dikasih nih ujian yang kedua. Gagal lagi. Makin berat lagi, nanti ujian ketiga dikasih makin berat lagi. Makanya, pertanyaan kalian itu ya, kalau gue bilang, kalian itu mau sampai kayak gimana baru jerak. Ya, dan ini sangat berhubungan dengan apa yang kalian rasa, ya udah itu bagian dari gua, ngapain gua ubah. Gua dari dulu emang udah pada dasarnya jelek, ngapain gua olahraga. Emang pada dasarnya gua tuh orangnya bongsor, ngapain gua olahraga, ngapain gua jadiin badan gua, ngapain gua sehat kalau misalnya emang pada dasarnya gua ada penyakit. Gitu loh, kayak ada kesannya kayak pasrah, tapi pasrahnya tuh lebih yang kayak, ah ya udahlah emang ini gua gitu. Kayak masih ada kayak sisi mengasihani diri sendiri yang menurut gua tuh nggak membantu kalian pada dasarnya, ya. Gini loh, identitas kalian yang nggak baik untuk kalian, jangan disimpan. Ya, jangan disimpan. Ini ada tuh kayak kemarin kayak gue nonton video di TikTok gitu ya, kayak adalah kayak cewek gitu yang kayak komen gitu. Dia tuh kayak bikin video gitu, terus dia dibilang kayak, kesel deh kalau misalnya kayak temen cowok yang udah punya pacar tuh kayak nggak kasih gue perhatian gitu. Terus kayak komen-komen tuh udah pada bilang gitu, wah sumpah ini kayak pelakor banget, lu red flag banget, lu nggak bisa kayak gitu men gitu, nggak etis dan segalanya. Makin seneng dia. Gitu loh, ini tipikal gini loh ya, kayak semoga aja kalian nggak kayak gitu ya. Jangan jadi orang yang kayak bangga sama hal-hal yang negatif dari diri kalian ya. Ibarat di situ tuh, karena dia bilang kayak gini, kalau misalnya emang ada sesuatu yang nggak baik dalam identitas kalian, ubah, perbaiki ya, bikin lebih baik lagi. Karena kalau gue lihat di sini, lihat tuh kartu kalian defensif. Seven of Wands tuh kartunya defensif, kayak enggak, gue nggak mau berubah, padahal kayak ujiannya adalah untuk lu berubah. Sifat buruk lu hilangin tuh, ubah. Kebiasaan buruk lu hilangin, ubah. Kalau misal lifestyle lu atau gaya hidup lu sekarang nggak sehat, ubah. Itu ujiannya ya. Dan jujur kalau gue lihat dari kartu lu, ujiannya ini udah berulang-ulang kali nih lu gagal ya. Dan percaya sama gue, setiap kali lu gagal, ujian yang selanjutnya tuh akan lebih berat. Padahal sebenarnya tujuannya tuh sama, untuk menyadarkan lu terhadap hal yang sama, tapi ujiannya bakal lebih berat. Oke, ibarat di situ, lihat tuh Nine of Pentacles. Lu ngerasa kayak, oh gue yang paling benar. Ya, gue grup B ya, sorry. Gue bakal tampar lu habis-habisan, karena jujur aja, kartu lu tuh kayak, ini gue. Dan gue ngerasa ini benar, ya udahlah gitu. Udah lu nggak usah ganggu gue. Ibaratnya kayak gitu tuh, ya. Dan lihat tuh kartu Two of Wands, ini loh solusinya. Ya, solusinya adalah ketika kita udah mengenal diri kita sepenuhnya pun, selalu ada sesuatu baru yang bisa kita pelajari. Selalu ada sesuatu yang baru yang bisa kita terapkan ke dalam diri kita. Ya, lu itu nggak pernah 100%. Ya, kalau gue bilang, semua manusia sempurna, kenapa? Karena tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itulah yang mendorong motivasi manusia untuk selalu berkembang, untuk selalu berevolusi. Kalau misalnya kayak kalian selalu bilang bahwa kayak, ya udah dari dulu gue kayak gini, gue nggak mau berubah. Gimana lu bisa mendapatkan rezeki yang lebih lanjut? Gimana kalian bisa lebih sukses? Ayo, galak nih kartunya nih, karena dia bilang kayak jangan yang jelek jangan dijadikan identitas lu gitu loh. Udah tahu itu kayak sifat buruk atau udah tahu itu gaya hidup buruk, jangan bangga gitu loh. Ya, kalau misalnya udah tahu kayak lu tuh ya gitu lah. Gue nggak mau kayak terlalu jahat lah sama kalian. Lihat tuh kartu Judgment kan, sorry ya, ada kartu Judgment. Lu emang lagi dihakimin sekarang, kalian grup B. Hakimannya apa? Pikirkan sendiri kalian tuh, sifat buruk kalian ini. Kalian tahu kok, kalian udah tahu, ini bukan masalah kayak kalian nggak sadar sifat buruknya itu apa, atau gaya hidup buruknya itu apa, atau kayak apa yang harus diubah. Kalian tahu itu udah harus diubah. Tapi kalian selalu ngerasa bahwa kayak, udahlah gue nggak kuat berubah. Ya udahlah, ini dari dulu gue juga ada kayak gini. Nggak kok, gue nggak ngerasa ini salah. Kayak banyak halunya, banyak denialnya, gue nggak ngerti juga sama kalian ini. Ace of Wands. Oke, ya. Ini alam semesta udah ngehentak ya gitu. Jadi gue rasa kalau misalnya ujian ini kayak lu nggak lolos nih, ujian selanjutnya, wah berat, lu pasti bakal kayak dihentakinya berat banget. Karena apa? Mungkin alam semesta udah bilang kayak, ini orang gemesin aja ya, kayak gue kasih ini nggak sadar-sadar nih gue ngasih ujian gitu. Ya, step pertama dalam berubah adalah untuk memahami bahwa apa yang kita miliki dalam diri kita itu ada yang nggak benar. Dan
Kita harus mengampuni diri kita sendiri untuk itu. Bukan berarti ketika kayak gue bilang bahwa kayak lu harus cari tahu apa yang salah dari diri lu, dan ketika lu udah menemukan apa yang salah dari diri lu hukum diri lu sendiri. Bukan kayak gitu. Itu bukan maksud gue. Tapi justru sebaliknya. Ketika lu mengetahui bahwa kayak oke, iya memang gue nggak sempurna, gue ada salah, sifat buruk gue A atau B atau C, oke, tapi gue ampuni diri gue, dan gue akan menimbulkan niat atau kayak memantapkan niat gue untuk berubah. Because I deserve better. Gue pantas mendapatkan hidup yang lebih baik. Gue pantas menjadi seseorang yang lebih baik. Kevin pantas menjadi Kevin yang jauh lebih baik ke depannya. Dia di situ, Nine of Cups. Ya, kalian gue ingatin. Ya, mau seburuk-buruk apapun masa lalu kalian, mau segagal-gagal apapun itu kegagalan kalian di masa lalu, kedepannya masih akan ada kok jalur dan kesempatan untuk kalian mendapatkan happy ending. Ya, tidak telat untuk mendapatkan kebahagiaan. Selama kalian sadar ketika harus berubah, ya udah gue berubah. Jangan halu, jangan kekeh. Ya. Ibaratnya gitu aja. Statement gue satu aja yang paling penting untuk kalian ketahui gitu. Kalau ada sesuatu yang jelek dari diri kita, jangan bangga. Itu sih kalau gue bilang, ya. Jangan dipaksain, jangan malah bangga gitu loh. Itu tuh yang kayak kemarin tuh ada tuh kayak satu video di TikTok gitu, kayak udah jelas-jelas kayak kontennya konten pelakor lagi, terus kayak bangga dia. Gue lihat, sorry ya, gue kok agak kepancing gitu kalau misalnya kayak lihat yang kayak gitu. Wah, gue lihat di akun-akunnya makin bangga dia, yang kayak ya udahlah ya, semua orang bilang gue pelakor, tapi yang penting gue dapat cowoknya. Kayak gitu, men. Itu ujiannya yang mirip-mirip kayak gitu, serupa kalian, ya. Kalian mungkin beda-bedanya, mungkin ada yang kayak kalian tuh yang harus diubah tuh gaya hidup. Misalnya kayak, oh kehidupan kalian tuh nggak sehat, makan selalu kayak makannya kotor banget gitu. Sekarang udah waktunya diet, atau sekarang udah waktunya untuk kayak ganti nutrisi misalnya, ya. Atau kayak kalian tuh orangnya tuh males misalnya, sekarang udah waktunya untuk lebih rajin misalnya. Atau kalian tuh, apa ya gitulah. Kalian tuh kayak dari dulu kayak mungkin tipe orang yang kayak jahat sama orang tua, sekarang udah waktunya untuk lebih menghormati atau lebih bersilaturahmi dengan orang tua. Banyak sebenarnya. Ya, cuman kalian udah tahu sendiri kok sifat buruk kalian apa. Cuman ya itu, nggak mau diubah aja. Masih belum mau diubah. Dan pertanyaannya dari alam semesta adalah, mau sampai kapan? Itu aja sih. Oke? Jangan dimasukin ke hati ya apa yang gue ngomongin ya. Ambil sisi baiknya aja. Ya, semoga bisa membantu. I wish you the best of luck, grup B. Ya, have a really nice day. Bye-bye. Halo grup C, mari kita buka ramalan kalian ya. Jadi hari ini tema ramalannya itu adalah apa ujian yang sedang kalian jalani sekarang dan apa pelajaran hidup yang diberikan oleh alam semesta setelah kalian melewati ujian tersebut ya. Jadi gue bakal pakai dua tarot deck yang berbeda hari ini. Gue bakal pakai tarot deck yang pertama ini namanya Madhouse Tarot. Oke, dan tarot deck yang kedua ini namanya Surrealist Tarot. Oke, dan terakhir gue bakal pakai Oracle Card. Oracle Cardnya ini namanya Karma Oracle. Mari kita mulai, kita buka dari kartu Oracle dulu ya untuk kalian ya. Apa sih pelajaran hidup yang sedang kalian perlu pelajari sekarang? Ya, ujiannya itu apa? Ya, kita bakal cari tahu. Kita mulai dari satu Oracle dulu ya. Oke, gue bacain dulu ke kalian ya. Sorry, gue nggak pakai kacamata, jadi gue harus agak ngerjet dikit nih. The Attraction and Pleasure, Good Times, Venus. Oke, di sini ada kartu Venus untuk kalian. Coba kalian bisa baca dulu. Sambil gue proses-proses dikit ya. Oke, coba kita lihat ya, kita buka kartu dulu. Kita coba buka kartu dari Surrealist Tarot dulu. Di sini mau cari tahu apa sih yang perlu kita ketahui. Ada kartu Queen of Pentacles. Oke. Ada kartu Queen of Pentacles ya. Mungkin kebanyakan dari kalian di grup C ini adalah seorang Capricorn, bisa saja. Di sini ada kartu Nine of Pentacles. Oke. Terakhir, Queen of Wands. Cardinal energi semua ya. Jadi mungkin di grup C ini ya mungkin nanti bisa di komen di bawah ya. Siapa Capricorn, siapa yang zodiaknya Aries. Ada dua ini sih so far. Gue mau tarik kartu yang lain lagi deh. Ini kartu kalian agak susah dibaca sih ramalan kali ini, entah kenapa ya. Beda dengan grup B dan grup A. Di sini ada kartu Ten of Cups. Kalian bisa lihat dulu kartu-kartunya. Oke. Ada dua kartu lagi di sini, gue mau tarik lagi. Ya apa sih? Di sini ada kartu Chariot. Oke, dan terakhir, tolong dibantu untuk grup C-nya. Kasih jelas dikit dong, jangan gaje dong kartu, please. Ada kartu Queen of Pentacles lagi ya. Jadi, banyak energi Capricorn-nya di ramalan grup C kali ini. Oke. Gue bilang begini ya, kalian grup C, dengerin gue baik-baik ya, karena udah pasti gue, udah pasti banget nih, resonate. Kalian
itu udah membanting tulang dan bekerja keras, udah berusaha sekuat mungkin. Ya, jadi kalaupun apa yang kalian lakukan sekarang itu belum membuahkan hasil, itu bukan berarti kalian gagal. Ya, sekarang ujian kalian itu ya, intinya alam semesta cuma bilang gitu loh, ini orang mau banting tulangnya sampai mau sakit nih gitu, baru kayak sadar bahwa kayak kadang-kadang emang harus istirahat. Ya, karena ujian kalian itu ya, kalian harus mempelajari bagaimana cara kalian merawat diri kalian sendiri. Kadang-kadang saking kaliannya ini ingin mengejar apapun yang ingin kalian kejar, kalian jadi lupa istirahat. Kalian jadi lupa kayak merawat diri kalian gitu loh, baik secara fisik, baik secara mental maupun secara spiritual. Itu sangat disayangkan. Jujur kalau gue bilang sangat disayangkan banget, karena kartu kalian itu, lihat tuh, ya, disuruh untuk menghibur diri sendiri, disuruh untuk istirahat, disuruh untuk kalau bisa liburan-liburan. Ya, kalian jangan selalu ngerasa bahwa kayak gue cuman boleh liburan kalau misalnya kayak gue sudah mencapai sesuatu, kalau gue sudah menghasilkan sesuatu, kalau gue sudah sukses di sesuatu. Kalau kayak gitu, malu mau nunggu sampai berapa tahun baru lu bisa liburan. Nggak boleh sejahat itu sama diri sendiri. Kalian jahat sekali loh sama diri kalian sendiri. Kalian nggak pernah memberikan diri kalian sendiri ini izin untuk istirahat. Bahkan untuk menghela nafas aja itu susah kalian. Karena kalian selalu ngerasa bahwa kayak, oh ya udah, gue harus bekerja, gue belum jadi orang, gue harus jadi orang dulu baru gue boleh bisa kayak gini gitu dan segalanya. Kadang-kadang rasa tanggung jawab kalian itu yang merusak diri kalian sendiri. Kalau gue bilang sih di situ. Dan gue ingatin ke kalian, ini dua kartu yang sama ya, Queen of Pentacles. Oke. Kita itu cuma bisa berfungsi dengan baik kalau keadaan fisik, keadaan mental, keadaan spiritual kita itu semuanya terjaga dengan baik, secara harmonis, terjaga secara seimbang. Nggak ada gunanya kalau misalnya kayak fisiknya nggak baik, fisiknya nggak sehat, atau kayak mentalnya nggak sehat, atau kayak spiritualnya nggak sehat, terus kayak kita berharap, oh ya udah tiba-tiba kita bisa jadi orang yang sukses. Work-life balance itu sesuatu yang sangat penting untuk dijaga, terutama untuk kalian, karena gue ngerasa kalian ini kalau misalnya kayak nggak ada orang-orang kayak gue nih yang ingatin kalian untuk istirahat, kalian bakal kerja sampai mati kali. Nggak boleh kayak gitu jadi orang. Ya, ujian kalian, kebanyakan orang lain ya, di grup yang lain kalian bisa coba nontonnya sekilas gitu. Ujian mereka itu adalah untuk mengurangi, jangan terlalu kayak gini, jangan terlalu kayak gitu, buruknya ini, buruknya itu. Kalian itu ya, ujian kalian tahu apa? Istirahat. Gila loh, bayangin nggak? Kalau misalnya kayak ujian dari alam semesta aja untuk kasih kalian istirahat, berarti kalian tuh udah sekeras itu kerjanya gitu loh. Udah cukup, nggak apa-apa istirahat bentar. Nggak apa-apa kok menghela nafas bentar. Itu yang dimaksud tuh, dia bilang ya, you need to reward yourself. Ya, self-love. Self-love-nya dalam arti apa? Pamper yourself. Layani diri lu sendiri, rawat diri lu sendiri. Kapan terakhir kali lu tuh merawat diri lu sendiri, nge-service diri lu sendiri? Yang lu service orang lain terus. Yang lu service bos lu, manajer lu, kantor lu, bisnis lu, temen lu, pacar lu, gebetan lu. Lu sendiri, siapa yang service lu? Siapa yang layanin lu? Siapa yang ngerawat lu? Karena balik lagi gitu, ini bukannya kayak gue bilang kayak, oh orang-orang di sekitar lu salah karena mereka nggak bisa ngerawat lu. Enggak, yang harusnya bisa ngerawat lu diri sendiri adalah diri lu sendiri. Queen of Pentacles, man. Ya, camkan itu baik-baik. Jangan hanya gara-gara kayak lu ngerasa kayak gue harus kejar sukses, lu nggak pikir lu tuh manusia. Lu manusia loh. Badan lu itu mencoba bertahan hidup. Dan badan lu bertahan hidup tuh nggak mandang kayak, oh lu tuh suksesnya sampai gimana, kayak oh reputasi lu kayak gimana, pamor lu kayak gimana, uang lu di rekening kayak gimana, enggak. Badan itu cuma tahu bertahan hidup kalau misalnya badan itu sehat, makan teratur, tidur teratur. Mental juga begitu, spiritualitas juga begitu. Jangan sampai saking kalian obsesinya nih mengejar sesuatu yang terlalu duniawi, kehidupan kalian habis energinya. Ibaratnya di situ sih kalau gue lihat, kalian terlalu terlalu ngebut. Nggak bisa kayak gitu dalam hidup ya. Kalau gue bilang begini, daripada kalian ngebut nonstop nih ya, kalian kayak bener-bener kayak kerja jos terus, kayak 1 tahun nggak selesai nih, liburannya nggak pernah gitu ya. Kasih waktu, kalian atur, masukin ke jadwal kalian, kasih waktu 3 bulan sekali, gue bakal cuti. Atau kayak seminggu sekali, gue bakal kosongin 1 jadwal untuk kayak gue nggak mau ngapa-ngapain. Gue mungkin dedikasiin setiap hari Minggu, gue nggak mau balas chat orang, gue nggak mau keluar sama orang lain, gue nggak mau ngebalas email perusahaan. Pokoknya gue mau sama diri gue sendiri, mau gue tidur molor 24 jam hari itu juga nggak apa-apa, terserah. Whatever it is.
Dia bilang, do whatever the fuck you want. Ibaratnya begitu tuh kalau dari mereka. Ya, dan jujur itu yang kalian butuhkan. Ya, kalau misalnya kayak kalian tuh tipe orang yang kayak nggak bisa spontan gitu ya untuk kayak melayani diri kalian sendiri. Kalian tuh bukan tipe orang yang kayak bisa tiba-tiba, oh ya udahlah gue malas, ya udah gue langsung nonton YouTube aja. Kalau misalnya kalian sedisiplin itu, masukin jadwal istirahat ke kalender kalian itu, ke appointment kalian itu. Karena ujian kalian, jujur ya bagi gue, sorry nih kalau gue nggak bisa empati, bagi gue itu ujian yang sangat simple. Untuk memberikan diri istirahat, untuk bisa merawat diri dengan baik. Kapan terakhir kali kamu tuh merawat diri sendiri? Itu sih sebenarnya. Ya, kapan terakhir kali kayak kamu beli barang untuk diri kamu sendiri? Ya, kapan terakhir kali kamu tuh nggak melayani orang, kamu melayani diri kamu sendiri? Pertanyaan di situ semua. Dan gini loh, kamu jangan takut sekali kamu lengah, hidup kamu langsung hancur, ambruk. Nggak kayak gitu. Orang tuh banyak yang takut loh ya, kayak orang banyak takut yang kayak, kalau misalnya kayak hari ini gue nggak bekerja, atau kayak satu hari aja gue tuh meleset, gue miss, gitu ya, gue nggak kerja, gue nggak perform, gue nggak nge-maintain hubungan gue, oh ya udah, tiba-tiba pacar gue bisa selingkuh tuh di hari itu. Oh, tiba-tiba kayak kerjaan gue bisa hilang, atau kayak peluang gue bisa hilang. Oh, tiba-tiba gue jadi nggak bisa naik jabatan gara-gara kayak satu hari itu gue selengean. Nggak kayak gitu. Ya, nggak kayak gitu. Dia bilang kayak, everything is alright. Lu mau lepasin 1 atau 2 hari nggak apa-apa. Lu lengah dikit juga nggak apa-apa. Ya, yang lu butuh lakukan adalah untuk melonggarkan diri. Itu yang lu butuhkan. Istirahat. Untuk istirahat. Untuk kayak kasih diri lu kesempatan untuk kayak, oke, kita hela nafas bentar ya. Oke, hari ini kita nggak usah ya kejar-kejaran. Udah cukup loh. Orang lain belum tentu kayak peduli sama lu. Lu pikir kantor lu peduli sama lu? Lu pikir kayak bos lu peduli sama lu? Mereka bakal kasih lu ngos-ngosan gitu. Jangan lu sendiri juga bikin diri lu sendiri ngos-ngosan. Udah orang lain kayak ngedorong lu juga dorong diri lu sendiri. Double man, capek. Ya, capek. Jangan masuk ke lingkaran setan itu. Ya, jangan selalu ngerasa bahwa kayak kalau misalnya kayak gue lengah dikit, wah gue langsung jatuh. Nggak kayak gitu. Ya, anggaplah ini apa yang kalian miliki nih, diri kalian sendiri nih, ya, semuanya ini, itu aset. Oke, itu aset. Kalian aja kayak nyimpan barang kesayangan kalian aja udah sampai segitunya. HP jatuh aja kalian bisa nangis. Tapi kok diri kalian ini kayak nggak dirawat gitu loh. Itu sih, kalau gue bilang. Belajar untuk kasih diri kalian waktu istirahat. Nggak banyak kok yang diminta sama alam semesta. Ujiannya simple, nggak ada ujian lain, beneran. Hidup lu sekarang so far udah sesuai dengan jalannya. Kamu udah mengambil banyak keputusan benar. Satu aja yang salah, atau satu aja yang belum benar. Kamu nggak tahu cara istirahat gimana. Masalah di situ doang. Nggak tahu cara mengistirahatkan badan gimana. Nggak tahu kapan harus mengistirahatkan pikiran. Itu aja. Oke? Jadi besok ya, istirahat ya. Vacation ya. Staycation lah kemana? Ke Bandung kayak, ke Bogor kayak, serah. Oke? Semoga bisa menjawab. Ya, I wish you well. Have a really nice day. Bye-bye.